Renungan Harian, Bugar Selamanya, oleh Agatha Tras. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari kita sambut hari ini dengan sukacita dan belajar dari firman-Nya yang hidup. Judul renungan hari ini, Menggunakan Kitab Alam dengan benar. Ayat inti, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. 2 Timotius 2 ayat 15. Julie, berusia 10 tahun, telah mengunjungi dokter lebih dari 20 kali sejak usia 1 tahun dan mengonsumsi banyak antibiotik, terutama untuk sakit telinga. Tagihan dokter sangat besar. Sejak musim dingin dimulai, Julie menemui dokter 1-3 kali sebulan. Pada bulan Januari, dokter anak mengatakan bahwa Julie harus minum antibiotik lagi dan kemudian memasang selang di gendang telinganya karena sekresi kental di belakang gendang telinga. Ibu Julie merasa dia membutuhkan opini kedua dan menelepon saya. Saya menyarankan dia dengan ketat menjaga Julie berpakaian dengan baik, menghindari makanan manis, memberikan banyak air minum untuk menjaga sekresi tetap encer, dan menghindari produk susu. Bagi banyak anak-anak, susu menghasilkan sekresi yang terlalu kental untuk dikeluarkan dari telinga tengah melalui saluran eustachius ke tenggorokan, menyebabkan cairan menumpuk di belakang gendang telinga. Selama berminggu-minggu kami tidak mendengar kabar tentang Julie. Lalu pada bulan Mei, sang ibu menelepon untuk mengabarkan bahwa Julie telah melewati 5 bulan tanpa sakit telinga. Dia berseru, hal-hal sederhana dengan hasil yang sangat bagus. 3 bulan kemudian Julie mengalami alergi poison ivy yang parah. Ketika dokter anak melihatnya, dia berkata, "Mengapa saya tidak melihat Julie lagi sejak Januari?" Pemberian antibiotik terakhir itu pasti sudah menghilangkan kuman penyebab semua sakit telinga itu. "Tidak," jawab ibunya. "Saya merasa tidak nyaman dengan Julie menggunakan antibiotik begitu sering, jadi saya meminta pendapat kedua, dan dokter menyarankan agar dia berhenti minum susu." Sejak itu Julie tidak pernah mengalami sakit telinga. Dokter tampak senang dan berkata, "Ya, itu bisa dilakukan." Dia menambahkan, sensitivitas terhadap susu mungkin merupakan penyebab paling umum dari infeksi telinga tengah pada anak-anak. Jika seorang anak terserang pilek lebih dari 2 kali dalam satu musim dingin, kami mencurigai itu karena sensitivitas terhadap susu. Gantilah susu dengan sayuran hijau, biji-bijian, kacang-kacangan, atau susu kedelai fortifikasi. Anak-anak cepat beradaptasi dengan perubahan dan akan menikmati kebebasan dari pilek dan sakit telinga. Menjadi orang tua Kristen membawa seseorang ke dalam hubungan dengan Tuhan yang membuka jalur pembelajaran ke dalam 2 buku penting, Alkitab dan buku Alam Tuhan. Keduanya harus dibaca dengan penuh doa dan cermat agar dapat memahami kebenaran dan menemukan kesembuhan. Segera dunia akan disembuhkan dari segala dosa dan penyakit, dan anak-anak tidak akan lagi menderita sakit telinga. Oh, betapa hari yang mulia! Terima kasih Tuhan yang bijaksana, karena telah menyediakan 2 buku penting untuk membantu kami menemukan kebenaran yang menyembuhkan. Pesan rohani, Tuhan memberikan kepada kita 2 buku besar untuk dipelajari dengan iman, Alkitab dan alam ciptaannya. Melalui keduanya, kita dapat menemukan hikmat, kesembuhan, dan kebenaran. Seperti Julie yang sembuh bukan hanya karena obat, tetapi karena pemahaman akan hukum alam dan hikmat Tuhan. Demikian juga kita diajak untuk tidak cepat bergantung pada manusia, tetapi belajar mendengarkan hikmat dari Tuhan. Seringkali, berkat Tuhan datang melalui hal-hal sederhana, menjaga pola hidup sehat, memperhatikan makanan, dan hidup sesuai dengan prinsip yang Tuhan tunjukkan melalui alam. Saat kita memohon kesembuhan, Tuhan ingin kita juga belajar memahami caranya bekerja melalui hal-hal alami yang penuh kasih. Doa hari ini, ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu dan alam ciptaan-Mu yang menuntun kami pada kebenaran dan kesembuhan.
Tolong kami hidup bijaksana, percaya pada hikmat-Mu, dan menjaga kesehatan sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.